silakan. Halo. Sama Kores deh. Halo. Halo. Ya, halo. Ini suara aku kecil atau gede yang di YouTube sama yang Gede. di TikTok? Oh, sip, Udah oke. Yuk, gimana kalau Nenggolan apa Ya, dia? halo. Bahasnya apa? Nenggolan seneng bahas apa? Nggak Halo, tahu, masuk. Nenggolan sering curhat biasanya. Mah. Ya, saya meneruskan pembahasannya ini. Boleh nggak? Mah. Boleh. Lanjut. Pembahasan Pak. Gimana? Pak Torres. Iya, Arti Nenggolan. kalimat atau firman itu perbedaannya? Nah gini, kalimat itu dalam bahasa Indonesia ya cocok itu kata. Nah sedangkan kalam itu artinya firman atau ucapan. Ucapan Kata-kata, ini harus juga. ada dulu, baru kata itu ada gitu loh. Makanya kata itu produk. Coba diulang, putus-putus, Bos. Aduh, Kata itu produk. Kata itu bukan kalimat ya? kata itu kalimat, sama kalimat dan kata itu sama. Kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Ucapan bahasa Arabnya firman. Kata itu bukan firman maksudnya. Nenggolan Nenggolan ini gimana sih? Serius nggak sih nanya? Udah dijawab. Tuh, jadi kalau di kekristenan itu yang keluar dari mulut Tuhan firman, kan lucu. Aduh. Ini susah ini teletabis ini. Nenggolan males Sama males banget Jangan ngomong hello. Udah ganti yang lain deh Males Nenggolan nggak jelas. Siapa ya? Ya. Itu membodohi kalian itu. Enggak lu, Apa sih? orang Yunani sosok tahu bahasa Arab ya gini lah akhirnya kan kena boom. Dan itu Habis membodohi diri jadinya. sendiri. Lu membodohi Itu firman bahasa atau Melayu. bukan? Firman itu bahasa Persia yang artinya adalah dekrit berisi perintah. Nyampe di lu menjadi firman Tuhan. Kan Halo lucu di Pak sini. Keros. Apaan sih Nenggolan nih Orang lagi ngomong hello hula lu nggak jelas nih orang Oh, males gua. Orang dijelasin kayak bolot. Kita lagi jelasin lu males banget. Gabungan kata-kata namanya jumlah ikhwah. Jumlah. Jadi kalimah jumlah kalam. Nenggolan benerin dulu lah signalnya, lari ke pohon mangga kayak duduk gitu. Iya, anteng makanya. biar dapet. Ini kekristenan ini lucu gitu. Jadi silakan bawa lagi yang soal firman-firman. Pokoknya hakikat firman, hakikat roh ini udah apa ya, amunisinya Kores banget lah. Seneng banget kalau dibahas. Enak banget gitu. Nah ini ada Rolina Marbun, monggo silakan. Kalimah kok kalam. Lucu ini Kalimat orang-orang. kalam. Inilah ya udah ngambil bahasa Arab diterjemahin seenak-enaknya gitu. Udah jelas-jelas di dalam bahasa Indonesia pun kata kalimat itu diserap menjadi menjadi kumpulan kata, padahal makna dalam sesungguhnya bahasa Arab itu adalah kata kalimat itu. Kalian ini gimana sih? Masa mau memperkosa bahasa orang lain? Inilah Memaksakan. pentingnya muslimah memberikan ASI kepada anak balita umur 2 tahun supaya gedenya nggak kayak hat. Dan juga orang-orang yang sotoy terhadap bahasa Arab tapi nggak ngerti arti sebenarnya apa gitu. Ayo lanjut. Shalom malam Rolina Marbun. Malam, salam. Saya nanggapi yang tadi ya. Kalau masalah Boleh. firman Tuhan dengan orang yang lain dengan kita, mereka itu sebenarnya tidak mengerti. Jadi kita berdebat Kakak Islam dengan atau mereka itu Kristen? Kristen. Oh. Jadi kakak mau bicara dengan siapa? Dengan Yang nggak saya ngerti di siapa? sini atau Islam atau dengan orang? siapa yang nggak ngerti? Kakak Kita- bicara sama siapa? Dengan masalah keyakinan itu kan prinsip pribadi masing-masing. Kadang-kadang kalau kita tidak, contohnya kayak gini, kita Kristen, kita menerangkan kepada orang dengan bukan seiman dengan kita, mereka itu tidak mengerti. Dan mereka itu cenderung lebih, ibaratnya menonjolkan dirinya, mereka itu menunjukkan kehebatan mereka gitu loh. Kakak bicara sama saya nih. Sama dua-duanya lah. Boleh. Oke. Nanti saya tanggapi ya kak. Silakan kak. Saya kasih waktu 1 menit. Kayaknya udah cukup Iya deh sih, Uni. makanya- Aku sekarang pengen nanya aja. Rolina Marbun, firman ini asal kata dari negara mana ya dulunya? Saya nggak tahu sih. Aduh, Cuma aku kok nggak tahu dulu- bisa bilang paham?
Masalah firman ini, maksud saya, kalau kita berdebat dengan orang yang seberang dengan tidak seiman dengan kita, itu tidak akan pernah ada titik temunya gitu loh. Gimana Rosalina mau bisa ngasih pengertian kepada sesama kalau nggak tahu firman ini sejarahnya gimana bisa nyampe ke Indonesia? Saya nggak tahu memang. Saya baru dengar. Makanya saya baru dikasih tahu aja, kalau nggak tahu belajar aja dari kita. Gimana mau dikasih pelajaran nih daripada nggak tahu sama sekali, nanti ya mendingan tahu lah ya, pilih tahu lah. Ya, jelasin Res, kasihan Res, dikasih tahu deh Mbak Ya Rolina. jadi gini, my sister Rolina Marbun, kata firman itu adalah miliknya Islam, kata firman ini. Itu datang dari Kekhalifahan Utsmaniyah yang berbahasa Parsi atau Persia. Firman ini dulunya adalah berbentuk dekrit berisikan instruksi-instruksi atau perintah. Jadi ketika misalnya ada sebuah aturan baru, maka nanti Kekhalifahan Utsmaniyah akan mengeluarkan firman gitu. Diseraplah ke bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla setiap perkataannya itu berbentuk perintah. Baik itu perintah yang mesti dijalankan atau yang mesti dijauhi. Yang menarik, kekristenan akhirnya minjem juga kata firman ini. Disebatkan kepada manusia. Maka dari itu kita saling bingung gitu. Lah kalian minjem kok definisinya diperkosa. Gitu Rosalina Marbun yang kukasihi. Dalam nama Tuhannya Tuhan Yesus. Jadi Rosalina, Rolina, apalagi yang bisa disampaikan selain pernyataan ketidaktahuan Anda tentang iman Anda? aku pengen, ini kan aku baru awal nih. Aku pengen dengar-dengar sering menambah untuk boleh. firman Tuhan Kak. Keren. Nih sekarang aku kasih tahu lagi ya sejarahnya. Jangan dipercaya 100%, nanti Rosalina ngecek sendiri, pelajari sendiri ya. Ya. Sebenarnya Sebenarnya kata yang apa yang kita digunakan, sampaikan jangan langsung percaya, diselidiki lagi. Yes. Selidikilah firman Tuhan, Rolina, itu baru keren. Nah, jadi gini, sebenarnya kata asli dari kata yang kalian pinjam dari Islam yaitu firman itu sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya itu logos, kata logos. Kata logos ini sepadan dengan huruf kata gitu loh. Kalau bahasa Inggrisnya word lah gitu loh. Dalam bahasa Arabnya kalimah gitu. Nah, logos sendiri, penuhanan kepada logos ini tidak eksklusif terjadi dari kekristenan. 500 tahun sebelum Yesus turun, yang bernama Heraklitus sudah menuhankan logos. Heraklitus adalah orang filsuf dari Yunani. Kemudian pengertian definisi logos ini dikembangkan lagi oleh Zena de Atrium, pendiri universitas tertua yaitu Stoikisme. Kemudian penuhanan logos ini berkembang oleh murid-murid Stoikisme ini, jebolan-jebolan ini, nyampe kepada Philo. Philo ini adalah orang Yahudi yang bisa berbahasa Yunani. Dia menjelaskan ketuhanan Yotve dan juga bagaimana proses penciptaan dengan menggunakan kata logos. Tapi logos di dalam Philo ini dia bukanlah Tuhan, dia adalah agen pertama, malaikat dalam keimanannya Philo gitu. Nah, jadi ada perbedaan antara logosnya Philo dan juga logosnya Stoikisme orang-orang Yunani. Itu ada perbedaannya. Lalu kemudian masuk Kores, ya, pelan-pelan. Nanti biar Rolina catat Rolina nama-nama Heraklitus tadi. Heraklitus ini hidup tahun berapa? Itu sebelum Masehi ya. Nah, terus produk dia apa? Nah, lanjut lagi jelasan Res. Pelan-pelan Res. Ini berat soalnya materinya. Lanjut Res. Iya, oke. Nah, nanti setelah Philo ini berarti 50 tahun sebelum Yesus turun ya. Yesus turun, kemudian di sana orang-orang Helenistik mulai berkembang dan Yahudi mulai bercampur, terjadilah sebuah pencatatan kisah-kisah Yesus yang kemudian mendapatkan akulturasi dari Helenistik ini. Itulah kenapa tiba-tiba menclok NRK en hologos, kai hologos prostonteon, kai theos en hologos. Yohanes 1 nomor 1. Ini datangnya dari mana? Karena Yohanes kok tiba-tiba bisa ngomong begini? Ini kita bisa cek kepada Santo Agustin. Santo Agustin menjadi saksi bahwa Yohanes 1 nomor 1 ini sudah pernah tertulis, sering tertulis di narasi-narasi orang-orang Helenistik. Itu bisa dilihat di pengakuannya Santo Agustin, ada bukunya kok. Dan Santo Agustin ini adalah orang yang dihormati di zamannya, aku lupa kalau nggak salah di abad-abad keempat si Santo Agustin ini. Sehingga balik lagi kesimpulannya, gunakanlah kata logos daripada firman. Karena kalau misalnya kalian bilang logos, kami mengerti, oh ini memang pure punya kalian.
Karena kalau misalnya kita mendebatkan firman, betul yang dibilang Rosyadina Marbun tadi. Karena firman yang kami miliki sesuai dengan dari mana datangnya kata ini gitu. Sedangkan kalian mempunyai definisi yang kalian perkosa sendiri. Begitu, my sister. Kalau Rolina sendiri itu doktrinnya Trinitas atau apa selama ini yang berkeyakinan? Saya HKBP masalahnya, jadi makanya saya sedetail ini saya tidak tahu mengerti masalah awal seperti ini detailnya gitu loh. Nanti Rolina juga bisa belajar doktrin-doktrin bapak-bapak gereja tentang Trinitas zaman dulu. Itu ada beberapa doktrin, corak doktrin ya, di mana ada beberapa paham yang menyatakan seperti Yesus itu 3 pribadi, satu apalah gitu. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu namanya perisai Trinitas ya. Di mana kadang-kadang teman-teman Kristen menjelaskan Trinitas itu sendiri mengambil corak yang bidat dalam Tritunggal menurut Pak Mengapau segala lah gitu ya, atau Deki Ngada sekalipun gitu. Di mana sering mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa yang menjelma. Nah, ini kalau dalam corak Kristen, doktrin Kristen ya itu bidat, itu oneness. Nah, terus ada lagi corak yang mengatakan kalau Bapa bukan anak bukan Roh Kudus, maka itu satu hakikat. Sama seperti kita saat ini. Rolina, Kores, dan Uniripa itu 3 pribadi, satu hakikat. Kita satu hakikat. Hakikat kita apa? Hakikat sebagai manusia. Berarti kita ada 3 pribadi. Ya udah, kita 3 oknum. Maka itu ada muncul aliran Triteos. Nah, jadi Rolina sendiri pun sebenarnya kalau ya kita tanya siapa Yesus, nanti ya Rolina lah yang jelasin. Menurut Rolina, Yesus itu sebenarnya siapa gitu. Secara keimanannya Rolina, Yesus ini siapa? Tuhan dalam perspektif bagaimana? Ya, dalilnya di mana? Diajarin nggak dalilnya di mana? Diajarin nggak dalilnya di mana? Makanya saya bingung. Baru ini saya tahu kami tidak pernah belajar agama. Aduh, jangan gitu, sayangku darling. Belajarlah, karena kan dalam kitab suci Anda sendiri juga menjunjung akal budi kan, dan juga selidikilah firman kan. Karena gini, kalau cuma percaya begitu saja, iblis pun bisa menjadi malaikat terang. Nah, kalau tiba-tiba yang kita percaya adalah iblis, seperti Ehad tadi yang percaya kata iblis, kan bahaya. Ehad tadi percaya apa kata iblis ketika iblis mengatakan bahwa engkau adalah nabi yang kudus, percaya dia sama kata iblis. Hati-hati Rolina, jangan-jangan kita percaya kepada iblis. Nah, kalau kita bicara tentang Yesus, iman Islam itu tidak membantah semua ajaran yang di dalam kitab Rolina. Kok kami percaya Yesus sebagai hamba. Itu ada dalilnya di dalam kitabnya Rolina sendiri bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan gitu ya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal ketiga ayat 13, Allah Abraham, ingat ya, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi hamba Tuhan? Itu terserah Rolina ya. Tapi di sini Yesus dinyatakan sebagai hamba Tuhan. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Hamba lagi. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang dia adalah seorang hamba, kami umat Islam mengakui bahwa dia adalah Abdul. Abdul itu bahasa Arab hamba, Abdullah, hamba Allah. Maka kami nggak salah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Abdullah atau hamba Allah. Kemudian sebagai nabi, Yesus itu adalah nabi. Kita percaya kok umat Islam, didukung sama kitab suci kalian bahwa dia adalah nabi. Apakah kami membantah pernyataan Yesus tentang dirinya bahwa dia nabi? Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul gitu ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku Israel lain. Oh, ini hamba lagi nih. Bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang kau urapi. Hamba lagi ya. Nah, di dalam Matius pasal ke-10 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ingat ya, ini Yesus yang ajarkan. Sambutlah nabi itu sebagaimana seorang nabi. Ini kalian justru menuhankan nabi. Kata Yesus apa? Matius pasal ke-10 ayat 41. Barang siapa menyambut dia seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi.
Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi kami umat Islam ini menyambut seorang nabi sebagaimana seorang nabi itu disambut. Itu kami menempatkan diri dia sebagai nabi. Maka benarlah iman Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu adalah seorang nabi. Nah, hamba iya, nabi iya, apalagi. Kemudian kita kalau bicara tentang anak Allah misalkannya, kita percaya kok kalau seandainya Yesus adalah anak Allah. Bahkan kita percaya Rolina seorang anak Allah kalau dikembalikan arti anak Allah itu ke dalam kitab sucinya Rolina. Nah, mari kita lihat apa sih makna anak Allah dalam kitabnya Rolina. Nah ya, anak Allah itu ada di dalam Adam itu anak Allah, ada di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat ke-8. Coba saya baca dulu ya ayatnya ya Rolina ya. Jadi kita kembalikan makna anak Allah menurut kitab sucinya Rolina saja. Saya kalau dikatakan Yesus anak Allah dalam perspektif kitab sucinya Rolina, kita percaya. Ya, kita percaya sebagai orang yang benar, sebagai seseorang yang seperti Adam. Lukas 3, bentar aku cari dulu ayatnya. Lukas 3 ayat 38 kalau nggak salah ya. Nah, ini. Kalau kita baca dari Lukas 38, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini runut ya, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, sampai ke Adam. Tahu tidak? Di ayat terakhir Lukas 3 ayat ke-38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Berarti ini semua Adam keturunannya adalah anak Allah. Saya akan menerima itu kalau anak Allah itu artinya adalah sama seperti Adam yang dikatakan anak Allah di dalam Lukas 3 pasal ke-38. Di situ dikatakan Adam adalah anak Allah, ya. Kemudian kita lihat lagi apa sih definisi anak Allah di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 24 ya. Kejadian 6 ayat 24. Kejadian 6 pasal 4 gitu ya. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, kita percaya kalau seandainya anak Allah yang dimaksud adalah Abdullah, hamba Allah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Yesus adalah hamba Tuhan, kita nggak masalah. Tapi kembalikan definisinya sebagaimana yang termaktub di kitab suci kalian. Jangan dikarang-karang gitu, jangan ditambahi yang tidak tertulis, jangan dibuat sesuatu yang tidak ada definisinya bahwa Yesus pernah mengaku sebagai Allah Bapa. Tidak ada. Bahkan Yesus sendiri mengatakan jangan engkau memanggil Bapa siapapun di bumi ini. Bahkan Yesus pun tidak suka dipanggil Bapa. Kenapa dia bilang gitu kan? Jangan kalian panggil siapapun Bapa di bumi ini, kecuali hanya dia Bapamu yang di surga. Siapa itu? Ya Allah. Ya, kalau kami tidak masalah sih Rolina. Kami bisa membuktikan kok justru kami yang lebih mengikuti apa ajaran Yesus ya, bukan ajaran Paulus, ajaran Yohanes, ajaran Matius, bukan, tapi ajaran Yesus kalau memang itu ada. Oke, Rolina telah turun, mudah-mudahan Rolina naik lagi, tercerahkan mudah-mudahan. Kembali lagi, belajari Rolina, karena Rolina mengaku tidak belajar kitab sucinya. Itu Kores. Sampai jam berapa kita sampai pagi? Siapa lagi ya? Don't worry nanti ya, kita naikin yang belum pernah naik aja. Siapa ini nenggolan lagi kita naikin? Res? Kores. Res, nenggolan naikin. Kemute, kamunya kemute. Kores kemute. Oh Nik, iya itu nenggolan terakhir aja ini aku di YouTube udah berapa jam ini? Udah. Di YouTube udah. Mau close udah, dulu. Mau 3 jam. Udah 3 jam ini. Close dulu, nanti buka lagi. Oh gitu ya. Oke deh. Ya enggak, nenggolan aja terakhir, coba pengen tahu. Bener nggak dia ininya? Nggak bener. Nenggolan mana pernah bener. Nggak tahu, aku belum pernah ketemu lagi, lupa-lupa ini. Nenggolan mah lucu. Kalau Bang Nenggolan bagi Uni mah lucu. Kalau Ekat mah geli. Kalau Bang Nenggolan mah lucu. Ya. Halo. Sekarang gimana, jelas nggak? Yang ini mana berjam. Ya, Jelas halo. ini? Jelas. Sip. Lanjut, gimana? Sangat jelas, Bos. Ya. Apa Halo? tadi katanya menerusin tadi tuh, Apa gimana? Apa lagi Bang Nenggolan? Halo. Loh, Bang Nenggolan Aduh. tenang.
Iya, silahkan ditepatkan ya narasinya silahkan dibentuk. Iya, ya itu maksudnya Anisa 171. Di situ kan jelas dikatakan bahwa itu kalimat dan itu roh darinya. Coba tafsir gimana? Udah? Iya, jadi gini, dalam Islam itu kalau misalnya yang namanya ketuhanan mesti ada deklarasi. Tanpa deklarasi jadinya pelantikan. Itulah kenapa dalam kami ada At-Toha ayat 14. Ada juga Al-Fusilat ayat 30 di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan sembahlah Dia. Harus ada begitunya. Di tanahnya Yahudi, kitab sucinya Yahudi pun ada yang seperti itu. Sehingga Anisa 171 mau disebut Tritunggal silahkan. Tapi ini bukan Tritunggal Tuhan. Ini cuma Tritunggal unsur aja. Gitu doang. Iya, maksud karena saya begini. Apa maksud kata gini, Bang. Apa maksud kata kalimat itu kalimat dan roh darinya? Itu aja. Yes. Apa jadi gini, oke. Itu kalimat dan roh darinya. Kok noise aku turunin Santo. Apa jadi gini, oke. Itu kalimat dan roh darinya. Ya, Kristanto untuk noise. ini. Ya, jadi ini kalimah itu seperti yang gue bilang tadi itu adalah produk dari kalam kalimah ini gitu. Itu bisa dilihat ketika Allah berbicara kun, produk. Berbicara kun, maka jadilah kun fayakun. Kunnya ini, kun itulah kalimah gitu. Ketika Allah berbicara, kunnya ini yang tercipta gitu. Kunnya ini yang menjadi gitu. Kunnya inilah yang produk, kunnya inilah yang makhluk nantinya kan gitu. Nah, sekarang soal ruh. Ruh ini dijelaskan di Al-Ma'arij ayat 4, kemudian di beberapa ayat Al-Quran lainnya. Ruh ini baris bersof-sof dan dia akan berbicara serta turun ke bumi atas seizin Allah. Tanpa ada seizin Allah maka mereka tidak akan ngapa-ngapain. Di sini sudah jelas ruh itu diciptakan. Sehingga ketika dibilang ruhu minhu, ruh darinya, maka ini adalah ruh yang tadinya baris berbaris kemudian sudah diberikan tugas begitu. Karena kasihannya kekristenan tuh begini loh. Tuhan itu bukan ruh. Tuhan itu bukan ruh. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Yohanes 4 nomor 24 itu adalah penyelewengan terjemahan. Nemahotheos artinya ruh Allah, bukan Allah itu ruh. Karena kalau pengen Allah itu ruh, harusnya nematheos estin atau nemahotheos. Begitu, my brethren. Ulangi lagi itu yang pakai bahasa asli biar bukan nyimpulin itu pakai bahasa aslinya. Bang Nenggolan nanti belajar juga bahasa Yunani kayak Kores belajar bahasa Yunani. Jadi Bang Nenggolan lihat di Bible Hub atau di Sabda.org itu ada bahasa aslinya gitu. Cek apa yang disampaikan Kores benar atau tidak. Tapi kan tetap aja kalian berpanduan kepada rohnya, kan gitu loh. Enggak lah. Ya, roh rohnya darinya kayak itu ada kata min di sana. Min itu dari. Iya, dari siapa itu? Dari ya, Tuhan. dari Allah. Iya, roh darinya. Iya. Dan firman-Nya. Firman itu kan kalimat. Firman itu bawa kalimat. Bukan. Firman itu kalam. Jadi firman itu apa dong? Firman itu ucapannya Tuhan. Ucapannya Tuhan itu dalamnya apa? Ya itu berupa kalimat bukan? Kalimah. Berupa kata-kata bukan? Ya itu kan berupa kata-kata. Ucapannya Tuhan kan berupa kata-kata. Kata-katanya itu ini kan jadinya kata-kata bukan gitu loh, bro. Iya. Ucapannya itu berupa kata-kata. Contoh kayak gini, ketika Kata-kata Tuhan itu menjadi mempunyai kalimat, kan gitu loh. Hah? Siapa bilang gitu? Kata-katanya menjadi kalimat tuh gimana? Kata-kata sama kalimat sama. Nenggolan, ngapain kamu? Jadi gimana maksudnya? Gimana Gini, kamu yang makanya bingung sendiri kok ngajak kami bingung? kita hilangkan kata firman. Allah berucap, maka keluarlah Tuhan kata-kata. itu tidak pernah hanya berkata. Allah berucap. berkata-kata. Ini lagi Itulah diomongin firman. sama Kores. Itu lagi Allah diomongin berucap, sama Allah Kores. berucap. Ya Allah. Allah berucap maka keluarlah Kata-kata itu kan kata-kata. kalimat, bro. Ya kan itu maksudnya. Cakep ini baru benar Apaan sih? kata-kata itu kalimat, Menjadi ada bukan produk firman. dari Ya. kalimat. Ya iyalah, produk dari kalam itu kalimah, produk dari firman itu kalimah. Yesus disebutnya apa dalam Anisa 171? Kalimah, bukan kalam, bukan firman. Jadi Selamat datang kalian di itu kebenaran. menghindari
ketuhanan itu kalian membodohi diri sendiri gitu. Nah sekarang pengen contoh firman nih, gue kasih dalilnya ya. Nih kita akan buka dalilnya. Kita Kalau kalau bodoh diri sendiri, lu yang nggak ada ilmu, orang yang dikatain bodoh itu ya Kores belajar bahasa Yunani. Hanya menghindari ketuhanan, kalian membodohi diri sendiri. Siapa lu punya yang dalil, mengatakan lu punya Isa dalil Tuhan penguat di nggak? Al-Quran? Lu punya dalil penguat nggak? Kalau gue Ya. banyak. Nah ini kita akan buka ya firman pertama. Ini kita Nah, akan sekarang pakai contoh. Kores kan mau baca dalil nih. Sebelum itu, emang kalau masalah misalnya nggak tunggu Yesus tunggu. Anak Bentar, kudus, emangnya ada ayatnya. tunggu. Anak kudus, anak bentar. firman. Anak kudus. Bentar dulu. Nah, kalau memang seandainya gini, roh dari Allah, apakah itu adalah Allah? Nenggolan. Ada. Nenggolan, katanya Jelas. kamu pinter. Alah, giliran ditanya aja ngaku suaranya buruk, bilang aja lu takut ditanya. Pertanyaan saya, ruh dari Allah, apakah adalah Allah? Ya, roh itu Nenggolan. ya, roh Allah. Aku Allah itu tanya, adalah roh. ruh dari Allah, apakah ada artinya adalah itu Tuhan? Segala sesuatu yang dari Allah itu berarti Tuhan gitu. Si Nenggolan mah pura-pura lemot. Alah, jangan pura-pura lemot. Kita tahu tadi lancar-lancar baik ketika lu nanya, giliran balik ditanya, linglung lu. Enggak, gue tanya, apakah segala sesuatu yang dari Allah adalah Allah? Ya kalau dikatakan rohnya ya berarti itu Tuhan. Apa dari rohnya? Gue tanya, ya berarti segala sesuatu yang dari Allah adalah Allah menurut lu gitu. Pokoknya apapun yang dari Allah berarti Apa Allah nak? gitu. Begini, Gua apakah tanya, tadi Anda dari jangan rohnya? begini lagi. Gua tanya, apakah segala sesuatu yang dari Allah adalah Allah? Itu aja, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jawab aja, kok melalui yang lari. Gue tanya, Contohnya segala apa? sesuatu yang dari Allah. Nih contoh nih. Firman dari Tuhan, kata lu Tuhan. Roh dari Tuhan, selesaikan kata lu satu-satu, Tuhan. Tuh, baru kok kita- selesaikan satu-satu? Mana? Jangan kabur, jangan pura-pura lemot. Sekarang gantian nih, Kores mau ngasih bukti. Bentar lagi, gue cuma dapat poin satu aja dari lu, udah susah banget. Apakah segala sesuatu yang dari Allah adalah Allah menurut lu? Susah banget ya jawab itu ya, Nenggolan ya. Jadi pakai cara berpikirnya teman-teman Kristen kalau mengatakan ruh dari Allah adalah Allah, firman dari Allah adalah Allah. Maka saya punya dalil buat kamu. Aku mau kasih dalil kitab sucimu sendiri bahwa segala sesuatu itu memang dari Tuhan. Jadi lu Tuhan kan tuh semuanya. Ini ada di dalam 1 Korintus pasal ke-11 ayat 12. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Lu Tuhan kan segala sesuatu karena semuanya berasal dari Allah. Ya, oke Kores lanjut. Selesai Uni Nah poinnya. ini contohnya nih, Al-A'raf ayat 143. Wah, ini. Walama Kamu ja'a Musa. hanya suka-suka. Nih. Kan gitu, giliran ayat kita. Bulan. Nih, Enggak kena. wa kalamahu rabbuhu, dan Tuhan telah berfirman kepadanya. Apakah di sini wa kalimatuhu? Enggak. Wa kalamahu di sini. Al-A'raf ayat 143. Sedangkan yang di An-Nisa 171 apa? Kalam. Bro. Kalam itu Emang berfirman, itu apa, Bre. benda. Kalam itulah berfirman. Kalam itulah Emang firman. Kalam itu Isa bukan Itu di Al-A'raf Isa bukan 143 gitu loh. Al-A'raf 143. Lu mau gimana lagi sekarang? coba dulu Isa. coba cari di Google dulu kalam itu apa artinya. Kalam itu Itu ucapan, dibaca. Bre. benda. Ya Allah. Ya memang ucapan bukan kata benda. Quran itu dari langit. Memang kalimat kata benda juga. Kan kata benda juga kalimat. Anak ucapan. Semua kata itu Ucapan dasar itu kalimat. kata benda. Semua itu kata benda. Kalimat itu kata bukan ucapan, Bre. Itu di Almani lu buka aja itu. Kalimat itu word. Oh, di Biblos Arabik aja Yesus disebutnya kalimah kok. Bukan kalam. Bukan Ya, kalian logos. menafsir ya pantesan Menafsir? Al-Quran dikatakan jatuh Bukan dari menafsir. langit ini. Lu ini menolak kebenaran. Ya. Lu menolak kebenaran. Lu menolak Kok kebenaran ini. nafsir? Kita baca data kok nafsir katanya lagi. Kita baca ini tertulis kok nafsir. Di kalam apa? Udah Tapi kalam dijelasin itu tadi ucapan. Nenggolan, capek gua. Alam itu ucapan. Lu mau pakai apa? Alkamus.com, almaani.com, atau mau pakai bibloskoptik Coba. silahkan. Tidak ada.
Tidak ada arti Tidak kalam ada ucapan. apaan. Arti kalam itu adalah sebuah benda. Sebuah benda apa sih maksudnya? Apaan sih ini orang? Lah, Bola. berarti Lu ini berbohong demi kebesaran nama Kristus ya atau gimana ya? Atau lu tahu coba cari. sok bahasa Arab atau gimana ya? Coba cari arti kalam itu apa? Coba cari. Kalam itu Kita ucapan tadi artinya ini. dijelasin, lu suruh nyari lagi, kita udah jelasin, terus lu yang bilang, lu yang bawa literasinya ke sini. Ini apa sih? Ini apa sih? Ini apa sih? Ini gua ngapain sih dari Kamu tadi? sendiri yang kejiprak. Kamu bro, Apaan kamu sih bilang ini kalam bilang itu kejiprak? cara Enggak, ucapan itu. lu arti kelimpungan, lu kelonjotan dengan jawaban dan data-data yang ada. Lu kelonjotan, lu nggak bisa lagi ngejawab sehingga lu Kamu mencoba itu- berbohong demi kebesaran nama Kamu Kristus. bilang kalam ucapan. Ucapan itu Memang kalam itu kata-kata dong. ucapan. Masa ucapan hanya Benda itu apa Emang ya? ucapan Unik, itu bahasa hanya- Arabnya unik. Coba. Kalau unik, bro, kalau benda itu bahasa Arabnya apa ya? Kita coba di Al-Ma'ani. Apakah kalam? Kores. Apa? Enggak, Emang ucapan- kamu tadi bilang benda, tunggu, dia bilang kalam adalah benda. Kamu pakai tafsir apa? Pakai kamus apa, Nenggolan? Biar kita cariin Al-Ma'ani. Kita lihat Kamus apa? benda. Cari aja. Ini apa? Benda. Salah tafsir. Kalau dalam Islam Tuh, itu hanya benda. dua kata, isim dan fiil. Kata sifat dan kata kerja ya. Jadi kata sifat, isim nama, kata kayak itu termasuk kata benda tuh isim ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Kalau secara nahu sorof ya. Cuman ada Ini ada tiga. benda ini bidoah, Ege. Bidoah atau enggak apa nih? Jadi apa kamu simpulkan itu kalam? Silah. Kok simpul kan? Si Kores itu baca menurut kamus Al-Ma'ani, kamus yang Lu ke Takia Korintus ya? Ini bro. Ini bidoah tadi. ini. Nah sekarang kita Bawa. coba kalam ya. Kita kalam ucap. Nanggolan ini emang gitu sama kayak enggak, lucunya gini, kamu bilang tuh kalam lihat tuh, itu ini. benda itu pakai dasar Ini, apa ini. ngomongnya? Coba Si perhatikan Kores ini aja. ucapan. Mengikuti Ini alurnya ucapan dia. ya. Ini perhatikan. Loh kan dia udah ucapan bawa nih. tuh. Ini kelihatan nggak sih unik? Ini kelihatan nggak sih? Ini ucapan ya. Ini unik. Tolong bacain unik. Ini apa? Nggak terlalu kelihatan. Ini Al-Ma'ani. Ini Al-Ma'ani. Ini bentar aku buka dulu ininya. Ya udah. Nah, nih. Silakan teman-teman yang lain silakan Tuh, cek lihat tuh. di Al-Ma'ani. Silakan dicek di kelihatan nggak kamus sekarang? bahasa Arab. Lumayan, tapi jangan gerak-gerak. Nah, ini udah. Ini apa? Susah bacanya Ini apa? Screenshot ke handphone susah nih bacanya. Si Nenggolan aja suruh baca tuh. Tinggal- Kalau ini mah ya Tinggal klik kita bisa aja. cek. Udah Nah ini. Iya, Ini sekarang apa itu nih? udah ada jawabannya. Terus apa lagi Nenggolan yang mau kamu bantah? Masa Apa unik nggak lagi? kebaca sih? Gua bingung masih lihat. Susah ini. begini. Kalau tadi kata Kores begini ya, biar selesai. Tadi kata si Kores kalam itu ucapan. Ucapan itu seperti apa maksudnya? Bukan Nah ini kan kalam ya. Ini kalam ya unik ya. Ini kalam nih. Nah ini lihat nih. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Jedor, selamat datang di kebenaran. Kok Nenggolan ini lucu ya, dia menolak literasi Ini yang Al-Ma'ani. ada, lalu dia memaksakan kebodohannya sendiri gitu loh. Maksudnya apa sih? Kalian Nenggolan? itu Gua yang bingung. Oke, Enak kalau enak gitu nggak sih lu? kamu pakai dasar apa? Enak nggak sih Takia Kamu lu pakai dasar dibilang? apa? Takia lu dibantai Kamu sama pakai dasar Alma. apa? Oke, kita anggaplah kita bodoh, kita nggak tahu apa-apa. Sekarang lu Oh pakai iya, dasar kamera apa? depan ya. Sekolah mana yang sama lu? Sekolah mana yang bersama lu? Siapa yang ngejelasin sama lu tentang kata kalam, kata kalimat di dalam kitab lu apa? Coba tunjukin. Di ayat Anisa, di situ kan ditulis sebenarnya kalimat. Nih. Aduh kok gelap. Iya kita, iya masalahnya apa? Ya ini sih adalah Si kalimat. Kores malam. Nah ini ya unik, lihat ini. Ini unik ini. Enggak, Ini lihat Res, unik. tunggu Kores. Nah, iya, Uni paham. Ini si Nenggolan salah paham, Kores. Kores, Ini Kores dengar nggak Uni? kalam. Ini apa? Ini ucapan gitu. Dia mau apa lagi Iya. sekarang? Sekarang dia Nggak, Anissa Kores dengar nggak? satu. Apakah tertulis Nah, Kores kalam di sini? Nah, itu Kores. dengar ya. Si Udah, Kores dia. itu si Kores. Udah lah. Si Nenggolan Dia itu udah, sekarang dia udah sebenarnya kena bingung. Dia ngejawabnya bingung juga. Dia bertanya bingung. Dia bawa Anissa. Kan kita udah jelaskan bahwa Nabi Isa itu kalimat, bukan kalam. Kita udah bahas Nah, itu di dan dia nggak tahu sini. lagi. Bingung, ini juga bingung Kali dia ini- maunya apa coba. Loh kok mentafsir? Lah. Kan di Anissa tadi kan udah itu di situ. kalimat. Coba kalimat. Ini kalimat ya, ini kalimat. Coba di Arabnya yang mungkin kalam mungkin. Di Arabnya mungkin kalam. Kita lihat. Mana dia? Ah ini nih. Terus apa nih, Ini Kalimat. begini.
Wa kalimat tuhu, bukan kalam. Selamat datang di kebenaran, Bre. Udah dibilangin, lu tuh menyembah makhluk. Lu menyembah makhluk, lu menyembah produk dari kalam, lu menyembah produk dari firman. Apa itu? Lu menyembah kalimah. Oh bukan. Anissa 171, lu minta gitu dulu. Lu minta Anissa 171 kan? Itu lah duduk gua kasih. Iya tadi gua kalian itu udah kasih lihat. Ini loh kalimatuhu bukan kalamuhu. Ini loh. Nenggolan. Sekarang gini deh. Ini bahasa Arab ini. Ini bahasa Arab. Jadi jangan berdusta demi kebesaran nama Kristus di depan kami. Kores. Apa? Gimana? Kalimat itu apa? Maksudnya firman. Aduh, udah dijelasin. Jangan. Lah ini bisa Unik, biarin aja Unik, biar kasih aku aja. Unik istirahat aja dulu. Ini biar aku biar aku yang dikte. Nah, jadi ucapan itu adalah gerakan bibir yang nanti menghasilkan suara berbentuk kata-kata yang dimengerti, my brethren. Kalimat itu ucapan bukan, itu aja. Kalimat itu bukan ucapan, kalimat itu produk dari ucapan. Udah itu. Apalagi lo? Hah? Terdiam kan? Terdiam lu ya? Halo Pak. Halo juga. Enggak bingung. Ya. Bingung dia. Gimana? Kalimat itu ucapan atau bukan? Itu saja. Kalimat itu produk dari ucapan. Terima kenyataan yang ada, Bre. Produk lagi. Produk dari ucapan. Lu bertanya sekarang kalau orang berucap yang keluar apa? Kalau orang berucap yang keluar apa? Kalau nenggolan mah ngomong keluarnya kentut. Yang keluar apa kalau orang berucap? Alah, ampun deh. Kalau udah minta ampun, suntangan gitu. Cium tangan ya. Udah pulang kampung, mandi, tidur, minum obat cacing, nenggolan. Kalau udah minta ampun, angkat bendera putih, udah selesai. Nenggolan. Kadang-kadang lucu aja gitu ya, diajarin tentang Al-Quran juga dia yang ngebantah. Padahal ngebantah pakai dasar ilmu apa? Nggak ngerti, nggak ada ilmu dia. Ya udah nenggolan, kalau misalnya itu kan jawabannya udah ya. Kalau misalnya lu nggak bisa ngebantah memberikan argumen yang baru, kita sudahi saja karena ya sampai di sini. Masuk firman, bukan sebuah produk. Mana kata firman di Bible lo? Tertulis nggak di dalam terjemahan ataupun di Al-Qur'annya itu firman? Tertulis nggak? Tertulis firman nggak di situ? Seperti di Al-A'raf ayat 143. Kalimat Allah. Nah, tertulis firman nggak di situ? Kalimat Allah itu apa maksudnya? Firman. Jangan dimaksud-masukin. Nah, nanti dulu nih, jangan dimaksud-masukin. Itu anti sola scriptura kalau maksud-maksud. Nggak boleh lu. Di sini kita tuh sola scriptura ya. Apa yang tertulis itu yang kita imani. Tidak tertulis main artinya atau berarti itu kan namanya bidat ya. Nah, sekarang di mana tertulis firman di dalam An-Nisa 171? Di mana? Nangis. Terdiam lagi. Jangan. Enggak tertulis. Ya udah. Nah, sekarang kita lihat di Al-A'raf 143. Gua buka nih Al-A'raf 143. Ini perhatikan lo ya. Berarti gua mau ngapain? Oh, kamera depan. Kita akan menggunakan kamera depan kembali. Nah, ini udah kamera depan. Sekarang kita akan begini, kita akan buka Al-A'raf 143. Al-A'raf 143. Nah, jadi selain pembendaharaan dalil-dalil biblos, pembendaharaan Al-Quran juga kita mesti kenceng. Yes. Ya, betul sekali. Nah, ini nih di sini nih. Nih, walama ja'a Musa. Padahal udah ada jelas-jelas di situ ditulis kali. Ini dia. Wakalamahu rabbuhu. Nah, ini wakalamahu rabbuhu, perhatikan terjemahannya. Dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, jedar selamat datang di kebenaran. Di sini tertulisnya kalamahu, bukan kalimat seperti di An-Nisa 171. Nah, kalamahu itu firman baru. Ini firman. Kalau kalimatuhu itu kalimah, produknya firman.
Sakit nggak tuh dikasih kebenaran seperti itu? Ya ampun dah. Ini Apa kalimat sih itu. Nenggolan? Ya udah yang diterima Nenggolan. aja. Nenggolan, gantian dong, nanya-nanya mulu, gantian dong, Kores ini mau nanya sama Nenggolan. Nenggolan mau Iya, tanya, Yesus itu firman bukan? Yesus itu firman bukan? Yesus itu Enak firman banget ya? bawa data tuh ya. Yesus firman kan? Jangan Nenggolan hoki lo. Tanya gantian. Yesus itu firman ya? Yesus itu firman ya? Nenggolan gantian nanya. Yesus. Enggak, enak aja lu tanya-tanya suka, giliran ditanya balik mencret. Itu Yesus firman bukan? Kalian selalu mention kalau ditanya. Kita udah jawab dari tadi tadi pakai data. Dari Kita pakai data tadi jawab. gua bersuka Dari cita tadi jawab. ngejawabin lo. Iya, kata kita jawabin. Iya, Kenapa? kita jawab Kenapa ya, dan kamu Coba, mau bilang bukan, apa? coba. Nggak suka ya? Sekarang gini, Sakit hati ya? saya mau tanya. Yesus itu firman bukan? Gantian dong, Res. Dari tadi udah dijelasin bolak-balik, nggak ngerti juga. Yesus itu firman bukan, Nenggolan? Nah, dijawab berkali-kali, dibilang firman. Dia udah Nenggolan, ngerasa. oke. Berarti Dia udah firman ngerasa itu, gitu. firman itu kan jadi manusia, Yohanes 1:14. Berarti firman lu nggak kekal. Berarti firman itu bukan Tuhan, karena nggak kekal. Firman kok bisa mati? Alah, pura-pura bolot. Giliran ditanya lu pura-pura bolot lu. Udah lah ya, udah Kores, udah malam, Res. Emang Ya lah udah teman-teman aja. ya. Senang banget. Di Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Berarti manusia Yesus adalah firman. Firman itu mati, artinya firman itu nggak kekal, ya, gagal itu. Firman itu adalah Allah, ya, karena tidak kekal. Dia mau menyatakan bahwa bukannya kalimatullah atau kalamullah itu adalah qadim. Dia nyamain tuh sama cara berpikirnya umat Islam. Lalu dia katakan tuh, sama seperti Yesus itu kekal karena dia adalah firman Allah. Firmannya menjadi manusia itu adalah mati kok. Kekal apaan? Firman itu mati dalam iman kalian, teman-teman. Ya, Yohanes 1:14, firman menjadi manusia itu mati. Yaitu firman lah yang mati. Berarti firman itu tidak kekal. Jedor sudah. Ya, itu. Apa konklusi dari diskusi yang dengan teman-teman tak berilmu tadi, Kores? Silakan, Kores, sampaikan. Yang pertama dari Ekat mungkin. Konklusi lah, tutup YouTube-nya itu. Jadi ini ya, aku tuh sering ini dari zaman Vergudok ya. Mereka ini sama unik dan ikhwah. Mereka tuh kelakuannya kalau misalnya kita udah berdebat, mereka akan lepas dari dalil tertulisnya apa, mereka akan lepas dalilnya tertulis apa, nanti yang mereka ucapin apa. Dan mereka tuh perhatikan mulutnya tuh pasti begini. Berarti. Nah gitu tuh. Pokoknya pasti. Nah gitu bahasanya tuh, gitu kan. Mengikuti para orator-orator Yunani gitu. Ngomong kemana-mana tapi dalilnya nggak ada. Makanya mereka akan kena tabok. Selalu kena tabok ketika ngebahas Al-Quran. Kayak tadi soal apa? Diizinkan. Nggak ada tertulis. Terus mana tertulis firman tadi? Nggak ada juga tertulis. Di mana Yesus itu kudus? Sampai mabok dicari. Terus dapat siapa yang ngomong? Iblis yang ngomong. Nah, kayak gitu lah mereka. Nah, jadi maka dari itu kalau mereka misalnya menuhankan Yesus, silahkan gitu. Karena dalam bahasa Yunaninya itu Kyrios. Yang dipanggil Kyrios itu tumpah-tumpah baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Abraham Kyrios, Saul Kyrios, Edo Kyrios, Filipus Kyrios, Nero Kyrios. Nah itu berarti semua Tuhan juga. Silahkan dituhankan. Inilah kenapa kita mesti mempelajari bahasa linguistik dari kitab-kitab suci yang ada. Karena di sanalah kita akan menemukan kebenaran di mana tokoh-tokoh perjanjian baru dan perjanjian lama tidak ada satupun yang beribadah, berdoa, dan menyembah kepada Yesus. Mereka sama seperti Muslim yang memuliakan Nabi Muhammad, mereka pun memuliakan Yesus di perjanjian baru. Perjanjian lama, enggak, itu cuma sejarah doang isinya. Nah, kalau misalnya udah mempelajari seperti itu, kebahasanya insya Allah keimanan kita makin kuat. Seperti Unik Rifa dan aku pribadi gitu, makin kuat. Karena apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, pesan berantai bahwa Tuhan itu hanya satu, ternyata disampaikan juga baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak ada Tuhan maupun tokoh-tokoh perjanjian Biblos yang mengajarkan kita mesti menyembah firman atau menyembah roh. Sekian dari Kores Kris. Semoga menjadi manfaat. Ini, Res. Kalau nggak salah, udah. Aku udahan. Ya nanti ya, ada teman kita kemarin waktu ini masuk tempat CB, namanya kalau nggak salah Kristanto ini deh. Dia itu percaya bahwa yang di dalam PL itu, YHWH itu bukan Tuhan, tapi malaikat. Yes. Tuhan adalah Yesus.
Jadi ikhwah ini kita udah mesti ini ya, unik sama ikhwah juga. Kita mesti udah mengetahui, kita jangan menyalah-nyalahkan lagi orang-orang yang di tokoh-tokoh perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahkan Paulus sendiri tauhid dia unik ya. Tidak ada dia bilang Tuhan itu tiga, enggak ada. 1 Korintus 8 enggak ada sama sekali gitu. Kesalahannya Paulus cuma mengkutuk hukum Torah, membatalkan iya, hukum dan Torah, terus membatalkan mengaku hukum sebagai Torah. bapak. Cuma itu doang gitu loh, serius. Sehingga kalau misalnya kita lihat-lihat lagi dalam sejarah, kita mempelajari tarikhnya kekristenan, itu datang di abad kedua sampai abad ketiga, yang dimana penuhanan Yesus ini terjadi. Dan data paling awal terlihat jelas itu ada di Konsili Nikea, di mana ada 2 Tuhan di sana yang mesti disembah, yaitu Allah Bapa dan Yesus. Kemudian nanti di Konsili Chalcedon 325, 60-an tahun setelahnya baru Roh Kudus pun dituhankan supaya menjadi Tritunggal. Inilah kebenaran yang ada. Kalau Theotokos kapan muncul, Res? Theotokos kapan muncul? Theotokos itu muncul di antara 7 konsili yang diakui Katolik sama Ortodoks nih. Di sanalah Theotokos itu. Kalau Ortodoks itu Theotokos juga nggak sih? Theotokos juga. Ortodoks sama Katolik itu sebenarnya mereka ini berantemnya itu gara-gara perang salib pertama. Gara-gara perang salib pertama doang gitu. Gara-gara clash di situ udah berantem lah mereka. Kalau perbedaan yang nampak apa sih? Kalau Ortodoks dan Katolik, ini masih pelajari Ortodoks. Katolik itu keimanannya, peribadatannya itu bahasanya menggunakan Latin, sedangkan Ortodoks dia menggunakan Yunani. Kemudian ada perbedaan juga soal nggak terlalu banyak sih. Yang karena pakai bahasa Arab itu Ortodoks juga kan? Yang Ortodoks itu bagian dari Ortodoks juga. Enggak juga sih sebenarnya, semua kekristenan modernum apa masuk Arab, bahasa Arab mereka. Toh kamus juga kan keluar kamus Arab, kamus bahasa Arab itu kan dikeluarkan juga oleh 2 pendeta kekristenan, yang satu Katolik, yang satu Ortodoks juga. Louis Malouf itu ya. Yes. Iya. Tapi Uni lucu ya kan, kayak teman-teman Kristen nih bilang nih Yesus dengan Isa beda. Tapi ternyata Bu Rita Wahyu sendiri Uni lihat websitenya mengatakan Isa dengan Yesus itu tokoh yang sama menurut Bu Rita Wahyu, cuman dalam perspektif berbeda aja antara Islam, Kristen dan Yahudi. Iya, makanya aku tuh tergantung ininya, mau sama ayok, mau beda ayok gitu. Karena ini juga gitu. Yang sama ini kan maksudnya gini loh, Res, kan kita bicara tentang satu tokoh di mana tokoh ini pernah hidup, dan dalam Islam tokoh ini begini perspektifnya, dalam Yahudi begini, dalam Kristen begini. Tapi kalau ini maksudnya mati di tiang salib, itu baru ketahuan nih bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa nggak mati di tiang salib. Yes, karena kalau kita benturin nama keimanan Yahudi pun yang mereka nggak tahu mengimani Yesus. Sampai matinya Yesus Yahudi pun mengimani. Cuman Yahudi mengimaninya Yesus ini matinya dirajam, dikubur setengah badannya terus dilemparin batu. Kenapa? Karena dia disebut penyihir. Apakah kekristenan tahu ini? Enggak. Karena mereka didoktrin bahwa Yahudi itu seperti yang diceritakan di Perjanjian Baru. Salah besar ini. Begitu. Ayo kita tutup nih dengan kafaratul majelis. Ya, silakan. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, buat teman-teman yang ada di live YouTube-nya Kores ya, insya Allah ke depan mudah-mudahan Kores lebih intens lagi, biar selang-seling ya Res di Zoom. Capek nggak sih ngadepinnya di Zoom, maksudnya bosan gitu kan? Jadi kita ketemu dengan teman-teman yang kadang-kadang di sini punya pemahaman-pemahaman baru, di mana itu ilmu buat kita. Jadi Uni harap Kores selalu standby live ya, minimal dalam seminggu berapa kali lah gitu Res, kita sama-sama di situ kan. Yang di live komen yang di YouTube-nya Kores sehat selalu semuanya, doakan Kores dan Uni bisa sehat-sehat terus, dan doakan Kores itu biar dia itu punya waktu buat memberikan sedikit informasi yang juga dia pelajari. Doakan dia sehat selalu juga, Uni juga begitu. Dan buat yang teman-teman yang di YouTube itu aja mungkin dari Uni Riva bersama Kores yang ada di sini. Dan buat yang ada di live TikTok tadi sempat 3.000-an yang nonton, Masya Allah luar biasa. Dan semoga mendapatkan sedikit ilmu ataupun kita ya sharing-sharing lah sedikit gitu ya, apapun yang tentang keimanan itu. Mohon maaf kalau Uni dan Kores ada kata-kata salah, wajar, kami manusia. Yang gak wajar itu adalah Tuhan salah kutip ayat, itu gak boleh sebenarnya ya. Tapi sebagai umat Islam saya tidak percaya bahwa Nabi Isa itu salah dalam mengutip ayat, bahkan salah dalam memberikan informasi. Nehi acakarenge, itu kenapa saya tidak mempercayai
kitab suci yang dipegang oleh teman-teman di luar Islam itu adalah firman Tuhan. Karena kalau saya percaya itu firman Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan itu salah beri informasi. Nehi acakarenge, na'udzubillah summa na'udzubillah. Baiklah, itu saja. Mungkin besok kita live lagi jam berapa kira-kira, Res? Tergantung Kores lah. 7:30 lah paling cepat. Insya Allah. Insya Allah kita mulai maksimal, mudah-mudahan paling lama jam 8, paling cepat 7:30. Tapi kalau ya ngaret-ngaret sedikit maklumin ya teman-teman, karena maklumlah Uni. Insya Allah Uni akan buka live lagi, dan Kores juga silakan teman-teman yang ada di TikTok yang belum tahu channel YouTube-nya Triun Slayer, ya Triun Slayer ya. Yes, Triun Slayer Comment Center, pusat komando pembantaian sesuatu yang bertuhankan 3. Triun Slayer Comment Center. Silakan di subscribe YouTube-nya, karena di situ juga akan ada diskusi-diskusi di Zoom, bukan cuma di TikTok. Juga ada nanti Kores adalah tipikal debater Muslim yang seneng banget masuk ke dalam roomnya teman-teman Kristen. Lalu di sana dia akan membuat teman-teman Kristen itu biasanya kejang-kejang atau mencret. Begitu biasanya dia ya, masuk ke dalam tempatnya Sopiatul, bikin Sopiatul kesurupan, masuk ke tempatnya. Itu lucu banget ya, dia suka cari-cari apa ya, dia tuh menginvasi, malahan dia tuh masuk ke kandang gitu loh, di kandang baru dia mencretin di situ orang-orang itu gitu ya. pokoknya kalau dia mah, ini kalau mau ngikutin Kores nggak bisa, karena apa, dia sering loncat-loncat Zoom. Hari ini di Zoom-nya FIC, besok dia tiba-tiba di Kanuru, besoknya tiba di Al-Hayat lah, nggak tahu lah. Nah, tapi kalau di TikTok ini kan dia standby di sini. Nah, jadi itu teman-teman ya, Triun Slayer Comment Center. Jangan lupa di subscriber. Kalau Uni, YouTube-nya Riva MOW TV. Apa yang ada di TikTok ini, Uni untuk dokumentasi akan Uni tampilkan lagi di YouTube. Jadi kalau ada yang ingin lihat Ehad kejang lagi, silakan nanti nonton di YouTube. Kalau ingin lihat Nenggolan kejang lagi, Ayan lagi, silakan nonton di YouTube. Ya, silakan teman-teman. Itu aja mungkin dari kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, benar Ustaz Wafi nggak kesini nih.